Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 untuk materi kuliah keselamatan industri yang mata kuliah oleh dosennya Pak Syalis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang eh, prosedur penanganan bahan kimia berbahaya dan beracun B3 yang akan disampaikan oleh teman saya, Mas Nasrullah. Silakan, Mas. Oke, baiklah. Selamat sore, teman-teman. Eh, Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan mengenai tentang cara penanganan bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut B3. Oke, lanjut, Pak Adit. Di sini udah lanjut belum? Eh, Udah. Oke, di kelompok 3 ini terdiri dari eh, beberapa anggota ya. Di antaranya ada Mas Aditya Nugraha, Mas Subhan, eh, Paujan, sama saya sendiri, Nasrullah. Pokok pembahasan pemahaman lembar data keselamatan bahan LDKB dan label B3, tata cara penyimpanan, prosedur penanganan tumpahan. Lembar data keselamatan bahan atau biasa disebut MSDS ya kalau di tempat saya kerja. Definisinya lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat-sifat fisika, kimia dari bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat dalam penanganan bahan kimia. Nama lain dari LDKB, Safety Data Sheet. Oke, lanjut. Penggunaan LDKB di sini di tempat kerja ada di gudang, di IBC, di drum, di isotank, eh, konsumen, tanggap darurat. Lanjut. Persyaratan SDS, masa berlaku 5 tahun, bahan kimia berbahaya memiliki SDS, bahasa setempat, pelatihan SDS, mudah dilihat dan mudah diakses, mudah didapat, mudah terjangkau dan lengkap. Lanjut. Identifikasi bahan kimia, identifikasi pemasok supplier, identifikasi bahaya, komposisi informasi mengenai bahan baku dalam produk, tindakan pertolongan pertama, tindakan pemadam kebakaran, tindakan pertolongan kecelakaan, penanganan dan penyimpanan, kontrol paparan atau pelindungan diri, sifat kimia dan fisika, stabilitas dan reaktivitas informasi toksikologi, informasi ekologi, penanganan pembuangan, informasi transportasi, informasi regulasi, informasi lain yang dianggap perlu. Definisi pelabelan, pemberian tanda atau label berupa gambar, huruf, kombinasi keduanya, bentuk pernyataan lain yang merupakan bentuk komunikasi bahaya bahan kimia yang disertakan pada bahan kimia dimasukkan ke dalam, ditempel pada, merupakan bagian keamanan bahaya berbahaya. Lanjut. Sistem pelabelan bahan bahaya. Sistem pelabelan bahan kimia berbahaya. Suatu sistem komunikasi internasional untuk mengharmonisasikan klasifikasi bahaya dan label bahaya bahan kimia. Globally Harmonious System, sistem pelabelan untuk semua bahan kimia yang tidak bergerak atau di tempat. Lanjut. Globally Harmonious System, peraturan tentang GHS, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 Tahun 2009 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label bahan kimia.
Peraturan Dirjen Industri Agrokimia Nomor 21 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penerapan GHS bahan kimia. Keputusan Menteri Perlindungan Nomor 23 tentang penerapan GHS. Peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur Nomor 4 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan sistem GHS pada bahan kimia. Oke, lanjut. Globally Harmony System edisi internasional. Publikasi pertama 2003, program kerja 2 tahun. Sebagai berikut, edisi revisi 1 sampai 10 September dari 2005 sampai 2023. Oke, selanjutnya akan disampaikan sama rekan saya, Saudara Adit. Oke, Oke, makasih terima ya. kasih Mas Nasrullah. Oke, yang selanjutnya ada komposisi pelabelan, di mana di sini pada pada labelan SDS atau LDKB harus ada yang pertama adalah kata sinyal, kedua ada piktogram GHS yang tadi disebutkan oleh Mas Nasrullah, dan selanjutnya ada tanggap darurat, di mana di sini kalau ada keadaan tanggap darurat harus ada nomor dan tempatnya yang untuk dikontaknya dengan kita. Lalu selanjutnya nama produk itu apa, lalu pernyataan bahaya. Nah, pernyataan bahaya ini adalah bahaya jika ke kitanya. Lalu pernyataan kehati-hatian itu untuk kitanya bagaimana cara menangani bahayanya. Nah, ini adalah beberapa gambar dari piktogram yang harus ada dalam pelabelan, di mana yang sudah disebutkan di guys tadi. Di sini ada piktogram bahayanya seperti ledakan tidak stabil atau flammable atau api di atas lingkaran. Di sini ada eksplosif juga ada, lalu ada di tabung gas, lalu ada korosi, terus ada toksik, lalu ada bahaya-bahaya lainnya. Oke, di sini ada kata peringatan atau sinyal word. Ada dua tingkat bahaya di sini. Yang pertama adalah awas atau warning, yang kedua bahaya. Nah, sebenarnya di sini ini ada perbedaannya, nanti akan disebutkan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pernyataan bahaya. Untuk pernyataan bahaya itu di sini di, di label tersebut ada kodenya, yaitu kodenya itu H di dalam label itu. Contoh di sini ada H301 beracun jika tertelan. Nah, H31 ini berarti H-nya itu kan berarti bahaya. Nah, tiganya ini dari nomor 2 di sini disebutkan ada kategori bahayanya, yang nomor 2 ada fisika, 3 kesehatan, dan 4 lingkungan. Jika 3 berarti ini masuknya ke kesehatan. Lalu jika ada digitnya 3 sampai 4 itu masuk golongan lain. Nah, di sini contohnya ada beberapa lainnya, yaitu ada H200 sedangkan tidak stabil, H220 sampai H401 yang toksik bagi kehidupan akuatik. Ini contoh dari pelabelannya di dalam pernyataan bahaya. Nah, lalu ada di pernyataan kehati-hatian. Ya, dalam pernyataan kehati-hatian itu kodenya yang pertama adalah P. Nah, dalam selanjutnya ada grouping dari nomor 1 sampai 5. Satunya umum, dua pencegahan, tiga penanggulangan, empat penyimpanan, lima pembuangan. Lalu untuk nomornya itu ada di dalam grup. Misalkan contohnya di sini ada P102, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Atau P103, baca induksi sebelum digunakan. Seperti itu. Biasanya kode pernyataan terdiri dari kehati-hatian dengan 3 digit. P ada 3 digit huruf di belakangnya. Lalu ada di sini ada persyaratan pemasakan dan penulisan label. Dalam penulisan label di sini ada kurang lebih 6 syarat yang harus ada. Yang pertama adalah mudah terbaca, yang kedua ada ukuran huruf dan piktogram proporsional, lalu yang ketiga tidak mudah rusak, keempat ada tidak mudah pudar karena pengaruh sinar matahari, udara, air, dan lainnya. Yang kelima ada tidak mudah lepas dari kemasannya. Label wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa internasional. Itu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat 3. Lalu yang terakhir ada jelas terlihat. Oke, pemasangan label di sini ada contohnya gitu ya. Ada di tabung kecil, ada di drum besar. Nah, ukurannya berbeda-beda ya, seperti volumenya ada seperti apa. Dan ukurannya mengikuti volumenya si wadahnya. Oke, selanjutnya ini contohnya yang ada di yang tadi di slide sebelumnya. Ini contoh untuk pemasangan labelnya pada drum atau pada botol seperti ini.
Lalu ada selain di botol atau di ini ada juga di pipa, di gudang pipa. Ini contohnya. Nah, dalam peraturan ANSI atau ASME itu dalam pipa itu disebutkannya dengan warnanya. Gitu. Warnanya ada flammable atau kuning, kuning itu flammable, kalau hijau itu biasanya untuk air ya. Kalau yang biru itu biasanya untuk udara, yang merah itu biasanya untuk hidran seperti itu atau putih di sini. Lalu untuk yang oranye atau hitam itu toksik. Lalu ada warna coklat untuk combustible fluid. Lalu untuk selanjutnya kayak ungu, putih, abu-abu, dan hitam itu biasanya tergantung dari perusahaannya seperti itu. Nah, ini contohnya untuk labelannya di pipanya. Jadi selalu harus ada label ini di pipanya untuk mengetahui yang pertama itu jenisnya apa, yang yang di dalam pipa itu bentuknya itu apa, liquid kah atau vapor kah, itu yang physical state-nya. Yang ketiga marker body itu namanya. Yang keempat itu pressure-nya apakah high atau low pressure. Dan ini ada arahnya, arah kemana si produknya ditransfernya. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah pengandalian bahan kimia berbahaya cair atau gas. Di sini kita sebagai usernya atau sebagai yang kita penanganannya itu harus menggunakan APD dan kita harus mengetahui SDS atau labelnya. Yang ketiganya sudah di risk assessment, lalu di situ sudah ada spill control jika itu bentuknya liquid ya, cair. Lalu kita memakai gas detektor jika ada kebocoran kita akan mengetahui duluan. Lalu ada alarm jika di ruangan itu untuk identifikasi kalau ada gas kebocoran. Lalu selanjutnya ada inspeksi rutin untuk mengetahui apakah apakah si bahan tersebut atau si wadahnya itu masih oke apa tidak. Lalu ada manual handling jika itu drum atau botol seperti itu kita ada SOP untuk manual handling. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Subhan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adit dan juga terima kasih Mas Nasrullah sebelumnya. Izin melanjutkan penjelasan di slide yang berikutnya yaitu penyimpanan bahan kimia berbahaya, di mana penyimpanan bahan kimia itu harus dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat bahan tersebut. Karena bahan kimia harus disimpan dalam wadah yang kuat, tertutup rapat, dan diberi label yang jelas agar mudah dikenali. Jadi contoh-contohnya seperti pada gambar ini yaitu ada drum stroke, drum copper, IBC copper, dan drum top copper dan juga jenis kopling. Selanjutnya, Mas Adit. Terus selanjutnya itu penanganan bahan kimia berbahaya transport padat. Di sini ada manual handling, terus hand pallet, troli, hand truck, terus forklift, vakum, dan juga conveyor belt. Itu penanganan bahan kimia berbahaya dalam bentuk transportnya. Selanjutnya, gas bertekanan yang berdiri tegak, juga regulator dan sambungan tutup atau berisi atau kosong, gas detektor dan alarm, dan arrestor. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Jadi di sini ada klasifikasi warna berdasarkan potensi bahaya yang dimiliki dari jenis gas, misalkan berwarna hijau terus bentar terlalu kecil. Oke. Terus oxidling warna biru, terus juga warna merah ada plum plumbel Flammable. dan juga warna kuning ada toksit. Terus ya. Terus klasifikasi gas-gas spesifik jenis gas CH2 warna C C2H2 warna pada bahu bejana yaitu warna coklat, O2 warna putih, dan juga nitrogen oksida yaitu warna biru. Yang selanjutnya klasifikasi gas insert untuk pemakaian jenis industri dan media, di mana jenis argon warna pada bahu bejana yaitu warna hijau tua,
nitrogen yaitu warna warna seperti biru dongker, terus karbon dioksida itu warna krem, dan juga helium itu warna coklat atau brown. Terus di sini mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas, definisi tumpahan. Nah, di sini kategori tumpahan strategi untuk tumpahan. Pertama, bahan non B3 bukan tumpahan. Terus yang kedua, kategori tumpahan kecil dan besar perlu didefinisikan. Tumpahan kecil ditangani, seperti contoh gambar ini, tumpahan besar ditangani, dan tumpahan besar sangat memerlukan penanganan atau koordinasi dengan pemerintah setempat. Terus juga ada bahan kimia walau dalam jumlah kecil tetap tumpahan berbahaya. Selanjutnya, perlengkapan penanganan tumpahan, di mana personil wajib memiliki APD berupa kacamata, terus juga ada helmet, terus juga ada di sini respirator, terus sarung tangan, dan juga clothing atau pakaian khusus, dan juga sepatu safety. Terus yang selanjutnya, perlengkapan penanganan tumpahan. Jadi biasanya di area-area tertentu itu dipasang seperti polislen gunanya untuk peringatan bahaya, berguna untuk mengisolasi daerah yang terkena cemaran. Terus juga selanjutnya, perlengkapan penanganan tumpahan. Tempat pembuangan sampah tumpahan bahan kimia. Di sini ada beberapa tempat pemisahan khusus buat limbahnya, dibagi ada 4 jenis, yaitu chemical plastic bag, chemical bin, flambe bin, dan biohazard. Terus untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Ujan. Silahkan. Saya terima kasih pada Pak Subhan dan teman-temannya. Baik, kita lanjut ke prosedur penanganannya pada tumpahan itu sendiri. Nah, berikut adalah alur keseluruhan prosedur penanganan tumpahan yang harus diikuti secara berurutan. Nah, di sini yang pertama itu pelaporan bahaya. Nah, habis pelaporan bahaya, evaluasi bahaya dan komunikasi, terus diisolasi sumber bahayanya, lalu isolasi area tumpahannya, dan penanganan tumpahan dan limbah. Lalu setelah penanganan ada observasi, menyatakan daerah aman, dan terakhir laporan. Kita akan bahas satu ya. Oke, next. Oke, yang pertama pelaporan bahaya. Nah, pelaporan dari penemu kejadian kepada atasan. Nah, yang pertama yang harus dilaporkan tentunya lokasi kejadiannya di mana, terus waktu kejadiannya, terus sumber bahayanya dari mana, jumlah tumpahannya seberapa, lalu bahan kimianya apa, terus kondisi saat kejadiannya seperti apa. Jika kondisi ini dapat ditangani, tumpahan kecil ditangani dengan departemen. Jika tidak bisa ditangani, kita call tim IRT, biar tim IRT yang menangani tumpahan tersebut. Oke, next. Yang kedua, evaluasi bahaya dan komunikasi. Nah, evaluasi ini besarnya bahaya dan diskusi. Yang pertama, lihat SDS-nya, evaluasi bahaya, terus gunakan APD yang sesuai. Nah, jika perlu, kita nyalakan alarm evakuasi area dan hubungi P3K. Nah, jenis bahaya yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada kategori kuning, bahan toksik, iritan, atau korosif, bentuk bisa cair atau gas gitu. Perlu keluarkan efek gas atau uap. Nah, di sini ada kategori yang merah. Nah, merah ini bahan mudah terbakar, eksplosif, atau oksidator
berbentuk gas atau cair, matikan listrik terlebih dahulu dan keluarkan efek gas atau uap. Dan next. Yang ketiga, isolasi area tumpahan. Nah, langkah selanjutnya setelah isolasi area tumpahan dengan tujuan meminimalisir jumlah pekerja yang terpapar risiko dari tumpahan tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, perhatikan lokasi kejadian di dalam atau di luar ruangan gitu. Nah, yang kedua, amati arah mata angin yang akan menyebar bahan tumpahan tersebut gitu. Yang ketiga, amati sumber bahaya dan isolasi jika memungkinkan. Nah, yang keempat, amati jumlah bahan yang tumpah. Lalu yang kelima itu amati bahaya dan sifat bahan kimia seperti menguap atau tidak gitu, mudah terbakar atau tidak gitu. Nah, yang keenam itu menggunakan perlengkapan seperti polietilen gitu atau barikade yang untuk mengisolasi area tersebut. Nah, yang ketujuh itu siapkan dan gunakan spill kit yang sesuai gitu. Oke, next. Yang keempat ini penanganan tumpahan. Nah, setelah area terisolasi dan spill kit siap digunakan, lakukan penanganan tumpahan dengan dua cara. Nah, di sini kami ada dua cara, cara fisika dan cara kimia. Nah, di cara fisika ini absorpsi. Yang pertama absorpsi. Nah, absorpsi ini artinya penyerapan bahan bahan yang tumpah menggunakan absorben gitu. Terus containment. Nah, containment ini menahan bahan agar tidak menyebar lebih jauh. Terus transfer, memindahkan bahan tumpah ke wadah yang lebih aman. Lalu plug and tetsis. Itu menutup sumber kebocoran jika memungkinkan tadi ya. Lalu yang kedua cara ini cara kimia ya. Kimia ini yang pertama menetralisasi. Nah, menetralisasi ini artinya bahan dengan zat kimia yang sesuai dinetralkan. Lalu dispersion ini menyebarkan bahan sesuai kendali untuk mengurangi konsentrasi dari bahan kimia yang tumpah itu. Lalu langkahnya yang ketiga itu polimerasi. Polimerasi. Nah, ini untuk mengubah bahan untuk menjadi bentuk polimer. Yang terakhir solidifikasi. Ini untuk mengubah bahan cair menjadi padat agar mudah dibersihkan atau bisa dengan forming gel untuk mengubah bahan menjadi gel untuk mencegah penyebaran bahan tumpahan itu. Next. Perlengkapan penanganan tumpahan. Ini ada cara absorben. Filkit contoh penggunaannya. Nah, membersihkan tumpahan yang pertama, yang kedua mencegah tetesannya, yang ketiga mencegah tumpahan pada drum, mencegah tumpahan pada lantai atau sepatu, membatasi tumpahan dan memberikan tumpahan pada tumpahan tersebut. Nah, yang kelima limbah tumpahan. Nah, jika pekerjaan penanganan ini sudah selesai, lakukan evaluasi kembali terlebih dahulu. Nah, kemudian ikuti langkah berikut. Nah, di sini ada simpan dalam bag filter ya. Simpan dalam PP bag. Lalu yang kedua, bagi limbah yang berbahaya diberi kode dan label bahaya yang jelas agar mudah dikenali dan ditangani dengan hati-hati. Lalu yang ketiga, dipisahkan dengan limbah tidak berbahaya yang bisa dikelola sesuai prosedur limbah umum perusahaan atau daerah. Oke, untuk poin 678, observasi daerah aman dan laporan. Nah, tentunya sesudah terjadinya insiden tadi, kita melakukan observasi. Nah, yang pertama, lakukan observasi menyeluruh pada area yang pernah terkena tumpahan untuk memastikan tidak ada sisa bahan yang berbahaya yang bisa menimbulkan risiko untuk pekerja gitu. Nah, yang kedua,
setelah memastikan bahan aman, nyatakan secara resmi bahwa area tersebut sudah dapat digunakan kembali untuk aktivitas kerja kembali. Gitu. Nah, yang ketiga, buatkan laporan lengkap mengenai kejadian tumpahan. Nah, mulai dari penyebabnya, jenis bahannya, skala penanganannya, tumpahannya, lalu penanganan limbahnya seperti apa. Menggunakan laporan ini, menggunakan laporan ini untuk pembelajaran dan pencegahan kejadian serupa supaya di masa depan tidak terulang kembali. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada spill cleaning procedure. Nah, selanjutnya kita bahas ini cara praktis menggunakan spill kit yang ada dua jenis utama, absorbent pad, spill kit. Nah, yang pertama ini pasang penghalang di sekitar area tumpahan tersebut untuk mencegah tumpahan itu menyebar. Gitu. Nah, yang kedua menutupi area tersebut dengan bahan absorption. Nah, juga dan yang ketiga, kumpulkan minyak menggunakan alat khusus, kemudian lakukan proses pembersihan. Nah, yang keempat, jika diperlukan, gunakan dispensasi zat pelarut untuk mengurangi konsentrasi minyak di permukaan air. Nah, di sini ada 3 alat untuk mengumpulkan minyaknya, yaitu ada drum oil skimmer, disperan yang sesuai dengan standar lingkungan. Oke, sudah. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Mas, sekarang gue tadi habis loh waktunya. Ini masih direkam, Jan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan juga terima kasih untuk Pak Salis untuk menyediakan waktunya untuk melihat video kami. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.